Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa. Taqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa'lam ayyuhan nas fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian duha Masjid Agung Al-Azhar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini. Allah kembali mudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid yang menjadi cagar alam Jakarta, Masjid Agung Al-Azhar ini, dan kita berdoa semoga Allah selalu jaga tempat ini insyaallah, karena banyak aktivitas penuntutan ilmu di dalamnya. Jamaah yang Allah muliakan, kita tahu bahwa Islam ini agama yang memfasilitasi manusia dengan hukum-hukum agar sampai kepada fitrah, hakikat penciptaan Allah untuk manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita enggak usah banyak-banyak ayat kita bacalah, karena ayat-ayat umum telah disampaikan bahwa Allah ciptakan kita ini untuk beribadah. Rumah tangga yang kita miliki ini bukan uji coba, bukan coba-coba. Kenapa kamu nikah? Ya coba tatkali aja, coba. Kenapa Anda berumah tangga? Ya gimana ya, daripada enggak punya maksud. Rumah tangga ini seperti bahtera. Yang diinginkan dalam Islam ini, bisa gak bahtera ini tidak kandas terhempas badai? Kita nggak pengen loh ketika sendiri kamu mampu menaklukkan dunia. Sekarang kamu berdua kok jadi oleng jalannya. Mana kamu yang dulu, hai laki-laki gagah bak singa jantan yang memimpin keluarganya, aunganmu itu menggetarkan penghuni rimba. Anak kucing, meow meow, takut. Para wanita, demi Allah, kamu telah pilih laki-laki ini dengan sekian rokaat yang kamu lakukan istikharah kepada Allah. Tegas kamu berkata, in kana hadar rajul khairan li fi dini wa fi ma'isati faqdirul khair summa barik li fi. Ya Allah, seandainya pilihanku ini baik, berikanlah kemampuan kepadaku ya Allah, dengannya baik dalam hidup ini maupun dalam beragama dengannya. Pasanganmu adalah hasil doamu.
Yang tadinya kamu berhusnuzon kepada Allah, yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu yakin Allah tidak mungkin uji kamu dengan ujian yang kamu nggak sanggup. Setelah saya belajar, Ustaz, saya baru tahu ternyata hidup ini ujian, Ustaz. Emang saya pindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Iya. Saya pernah dengar, Ustaz, kita nggak boleh minta doa sama Allah dijauhkan dari ujian. Ya iyalah. Ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian. Ini minta ke kuburan yang begini nih. Orang hidup pasti diuji, bro. Orang hidup pasti diuji. Kalau antum minta dihilangkan ujian, sini dah rebah dah. Kita takbir 4 kali dah, ya. Mayit ini berarti ini. Hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Maka kalau dasar Quran mengatakan agama ini liyuzhirahu ala dini kulli, ini dipegang secara umum. Karena kalau sudah bicara agama ini mewarnai bukan diwarnai, si muslim orang Islamnya juga sama. Kita kan nggak bisa pilih takdir. Ya kalau bisa milih takdir mah kita pengen banget jadi anaknya Rasul. Lahir di pinggiran Ka'bah, meninggal di Baki, damai bener. Cuma kan kita nggak bisa milih takdir. Dan Allah tidak zolim. Kalau dulu sahabat dekat sama Rasul, kalau dulu tabi'in dekat dengan para sahabat, tabi'ut tabi'in dekat dengan para tabi'in, ulama dekat dengan ulama-ulama lainnya, kita di Indonesia dekat sama siapa, Tad? Kondisinya berbeda. Hei, jangan suka suuzon sama Allah. Karena Allah sudah bilang, ana inda zonni abdi, aku ini menurut prasangka kalian. Kalau kalian sangka aku ini kejam seperti yang terbesit dalam benak kalian, wallah ana syadidul iqab, aku maha kejam. Ya, kayak hujan turun di Jakarta, kan asal hujan mah barakatun minas sama, berkah dari langit. Cuma yang menyikapinya beda-beda tuh. Ada yang senyum, ya Allah alhamdulillah Allahumma shayban nafian, ini hujan bakal kasih manfaat. Ada yang kaget, ya Allah hujan, aduh, bancret dah urusannya kalau begitu. Bancret bentar tuh. Ada yang kesel, ya hujan, wah kacau dah, kacau seharian. Kalau hujan bisa ngomong, dia ngomong, kan bukan lu yang nurunin gue, kan gitu kan. Ini manusia kadang-kadang lupa, Allah turunkan hujan, ada doa ketika hujan turun. Terhalang urusanmu karena hujan, Allah berikan mustajab doa ketika hujan turun. Kalau kita bermuhasabah diri, tidak ada satu keputusan Allah pun yang memburuk-burukan hambanya, tidak. Cuma yang jadi permasalahan, banyak hamba yang tidak kenal Allah, cuma mengaku hamba Allah. Ini yang paling berbahaya. Yang lebih fatal lagi, ketika dia merubah posisi Allah. Allah kan bilang, aku di atas langit, Ar-Rahman alal arsistawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Bingung orang memahaminya. Imam Malik maju dengan tegas mengatakan, al-imanu bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Beriman dengan ayat tersebut wajib, sehingga ini akidah. Seorang muslim harus mengatakan Allah di langit. 2018 diiklanin Tuhan di mana-mana, subhanallah. Banyak followersnya lagi. Aduh, saya nggak ngerti siapa yang milih komputer. Ini mah medsos mau aja lagi ya. Jangan dirubah. Ayat ini jangan ditaktilkan, jangan dihilangkan, karena panjang cerita. Lalu kita mau beriman sama Allah kok. Bagaimana kita bisa beriman sama Allah kalau ayat-ayatnya, kata-katanya kita hilangkan? Sering dalam mukadimah bahasan, fa inna khairul kalam kalamullah, sebaik-baik ucapan Allah. Sekarang kau robah. Ya Allah, kalau udah berubah, di An-Nisa ayat 115 tuh dasar tuh Imam Syafi'i bilang, ruwet urusan orang kalau sudah melenceng.
Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini bahasa langit loh. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Siapa Rasul yang dimaksud? Nabi Muhammad. Bukan sembarangan ustadz. Nabi langsung. Ulama aja nggak berperan di sini. Sahabat nggak ngaruh. Ini Rasul. Rekomendasi Allah. Wa may yusakkikir rasula, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah Nabi jelaskan petunjuk. Beliau kan jelaskan, beliau kan Isra Mi'raj. Beliau kan berjumpa dengan Allah di Arsy, di atas 7 lapis langit sana, betul? Lah tugas kita tinggal beriman. Kok kita mengatakan tidak seperti itu? Bahkan saya dengar fatwa di ujung Sumatera sana, ada yang berkata bahwa orang yang berkeyakinan Allah di atas Arsy sesat. La haula wala quwata illa billah. Wah, ini cari gara-gara nih orang. Ini kan bahaya sekali. Ini akidah. Kalau bicara furu'iyah, monggo. Masalah puasa beda-beda hari, furu'iyah. Masalah pakaian, penampilan, jumlah rakaat, furu'iyah. Tapi kalau bicara akidah, maaf, ini nggak main-main. Lebih baik kita gadaikan nyawa kita untuk membela akidah ketimbang enjoy dengan kesalahan akidah. Maaf, hidup ini singkat. Ini yang mesti kita tekankan ini. Nah, berkait dengan ini, kita kan juga pengen berumah tangga. Bukankah rumah tangga yang terbaik yang pernah Allah ikat dua manusia menjadi sempurna? Karena ikatan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Yang terkenal ya Khadijah. Ini Masya Allah. Rasul pertontonkan rumah tangga yang membuat si pemiliknya ini menjadi dekat sama Allah. Sampai beliau mengatakan an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang namanya nikah itu merupakan sunnahku, kata Rasul. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang enggan dengan sunnahku, ya, barang siapa yang enggan dengan sunnahku, maka falaysa minni, bukanlah dari golonganku. Ini panitia nitip surat nih. Tolong jamaah sebagian maju lagi diisi. Masih agak kosong di sini. Ya, karena banyak yang mau datang tersendat di pintu. Fadhal. Merupakan bagian dari adab menuntut ilmu, memberikan space buat yang datang. Dan antum berlapang-lapang tempat. Insyaallah. Ini bukti nih, ya. Bukti nih. Jadi kita nggak percaya lagi sama info sosial media kalau begini. Ini bohong. Kalau Jakarta secara khusus, Indonesia secara umum nggak hebat, setelah ini bohong. Masyarakatnya nuntut ilmunya Masya Allah. Geleng pala negara-negara lain ini. Jadi kalau besok ada yang ngajakin perang sama revolusi, tutup kuping aja dah. Lawang kita bisa ngaji pagi nggak ada yang ganggu, siang nggak ada yang ganggu, sore, malam, Masya Allah. Ini negeri buat nuntut ilmu asik. Kita cuma harus jadi rakyat yang cerdas, supaya terangkat pemimpin yang cerdas juga nanti. Karena pemimpin kita tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Masya Allah. Tapi jamaah yang Allah muliakan, kita pengen berumah tangga. Dan rumah tangga ini merupakan simbol kemuliaan dalam Islam setelah manusia terikat dengan manusia lainnya. Saya masih ingat sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika Rasul bersabda. Hadis ini tertulis dalam Jami'ut Tirmizi, di mana Rasul pernah bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim. Kata Nabi Allah Muhammad ketika Isra Mi'raj, laqitu lailata usriya, ketika malam aku di Isra Mi'rajkan, laqitu bi Ibrahim, aku Muhammad
berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Qala li Ibrahim, Nabi Ibrahim ngomong sama saya, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Muhammad, nanti kalau kamu pulang dari langit, habis ketemu Allah, di mana Allah? Ada di langit. Ya, saya ulang-ulang supaya paham benar-benar nih. Karena orang kadang-kadang suka melenceng nih. Ujung-ujungnya, tapi kata Ustadz Ono di mana-mana, biarin dah urusan dia. Ya. Kita bakal bisa ngerubah orang udah. Yang ngerubah itu cuma Allah. Nabi aja nggak bisa ngerubah hatinya paman Abu Lahab, Abu Thalib. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Ini di Indonesia kadang-kadang pemahaman nih macam-macam nih. Allah karim, subhanallah. Kalau kita kurang-kurang ngerti akidah dengan benar, resikonya terwarnai. Kita lagi bangga sama Islam, dibikin Islam Nusantara. Aduh, ini aki-aki benar-benar satu ya. Dia pikir umurnya panjang kali Mas Salim, Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah lah. Masa 1000 orang lebih nggak diijabah sama Allah ya. Semoga dapat hidayah. Kemudian dia ngomong depan umum, aneh kemarin salah, begitu ya. Iya. Akri ummataka minnis salam. Tolong sampaikan nanti kamu pulang dari langit habis ketemu sama Allah, kabarkan salamku untuk umatmu ya Muhammad. Ya Allah, ketemu Ibrahim kirim salam sama kita, kirim salam sama umat Muhammad, umat Islam. Makanya kalau ada yang murtad, betul-betul nih orang kan nggak dapat salam Ibrahim. Akri ummataka minnis salam wa akhbirhum annal jannah thayyibatut turabah. Kabarkan kepada umatmu, kabarkan ya Muhammad, annal jannata thayyibatut turabah. Surga itu debunya wangi. Kabarkan, surga itu thayyibatut turabah, debunya wangi ya Muhammad. Wasbatul ma, dan airnya segar dan tawar. Annaha qi'anun wa inna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kabarkan kepada umatmu bahwa tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman sorga, sehingga sorga dikatakan jannah, taman, kebun, karena banyak pohonannya. Di dalamnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan cuma sekedar untayan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, bukan, tapi lebih daripada aplikasi zikir itu. Kalau kamu banyak bilang subhanallah, kalau kamu sering bilang alhamdulillah, kamu tauhidkan Allah dengan tahlil la ilaha illallah, dan kamu agungkan Allah, Allahu akbar, semua perkataan tersebut kalau diucapkan dengan ilmu akan membuat kamu betah di surga. Begitu maksudnya. Jadi umat Islam gak usah banyak mengeluh. Ya gimana nggak ngeluh Ustaz? Kita hidup di negeri susah banget beragama, entenya yang nggak gaul. Susah beragama dari mana? Lawang pagi-pagi begini bisa ngaji, nggak ada yang ngelarang. Perempuan pakai kerudung model apa juga monggo, nggak ada permasalahan. Kita bisa beragama dengan cara yang baik. Tapi kan di atas sana para pemimpin begini-begini Ustaz. Ya udah kita begitu-begitu, susah amat. Emang Indonesia punya siapa? Indonesia punya Allah. Allah yang merdekakan negeri ini atas rahmatnya, betul? Atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Jadi yang dapat rahmat cuma orang Islam. Ini asing sama asing modal duit banyakan dikit pengen beli negara, Ustaz. Liatin aja. Dia lupa nih Indonesia nih, kalau terjadi revolusi dan peperangan, bukan aparatnya saja yang turun, rakyatnya turun. Kita pernah punya orang-orang hebat nih, Betawi nih,
Ada si Pitung, betul. Ada si Jampang no. Ada Sabeni dari Marunde no. Mat Bendot tuh, atau lagi tuh. Ada orang-orang yang semulia Ki Wasit di Banten, mau Cilegon no. Masya Allah. Banyak. Udah dah nggak bakal, insya Allah bakal jaga negeri ini. Karena dulu dimerdekakan atas rahmat Allah. Sehingga kalau sampai ada orang yang tidak Islami pengen ngacak-ngacak Indonesia, Allah yang turun langsung. Contoh dah paling gampang aja. Nggak ada sejarahnya yang namanya Lombok itu rawan gempa, nggak ada. Dari zaman kita sekolah tahun 7 bulan nggak, apalagi Pak Salim dulu ada yang bilang nggak Pak rawan gempa, nggak ada, tidak ada. Loh kok bisa jadi begini Ustaz? Kan yang punya Lombok marah. Siapa? Allah. Ketika kesyirikan dianggap biasa, ketika syariat sudah dirubah-rubah, ketika azan tidak boleh lagi pakai toa, ini Allah marah. Nah kalau Allah sudah marah, nasib dah. Makanya kita pengen siapapun nanti yang terpilih presiden berikutnya, yang konsekuensi pemilu diangkat atau nggak diangkat, nggak usah baper. Kita minta sama Allah pemimpin yang mengajak masyarakat untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun, mengembalikan syariat, membiarkan azan berkumandang agar seluruh bangsa ini mendapatkan pahala muazin sejauh suaranya, agar bisa mendapatkan pahala antara azan dan qomat. Itu doa yang mustajab. Agar bisa mendapatkan pahala intizarus salat, menanti waktu salat, agar bisa mendapatkan pahala salat berjamaah. Sekian banyak pahala yang dijanjikan. Kita minta, dan kita minta mereka tegas untuk mencabut embel-embel dalam Islam. Islam kembali kepada Quran. Inna dina indallahil Islam. Tanpa embel-embel. Allah pasti jawab, insyaallah. Asal kitanya tegas. Ud'uni astajib. Jangan berbuat syirik. Minta langsung kan ku jawab, kata Allah. Kita pengen rumah tangga kita ini yang lebih kecil dari negara untuk bisa menegakkan hukum. Orang menghayal sakinah. Ya Allah, mudah-mudahan rumah saya jadi samara kayak merek perumahan. Ya boleh aja, menamen apa juga boleh. Cuma kan ada hukum sebab akibat. Ini kan sakinah turun karena banyak zikir. Ini saya sampaikan, ini hadis dari Jami'ut Tirmizi, karena memang intinya zikir. Katakan kepada umatmu bahwa yang namanya sorga itu tumbuhannya itu indah. Tumbuhannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata-kata mutiara dari setiap mulut orang yang berumah tangga. Baiti jannati, rumahku sorgaku. Kira-kira itu rumah isinya apa? Kalau pengen dibilang sorga, isinya itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cuma itu Ustaz zikirnya macam-macam. Ini cuma bocoran Nabi Ibrahim nih. Nanti ada banyak yang lain. Soalnya saya berumah tangga Ustaz sama dia noh. Istighfar mulu tuh. Bagus, saya bilang bagus. Saya jarang bilang subhanallah Ustaz. Karena subhanallah kan rasa kekaguman Ustaz. Subhanallah rabbana ma khalaqta hadza. Subhanaka, takjub. Subhanaka fakina adzabannar. Istri bangun pagi tahu sunnah. Duduk di kasur, ngadep kanan dulu. Usap muka. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tuh sunnah tuh. Ya. Langsung cuci tangan, istinsar, sikat gigi. Masya Allah. Nengok lagi, niat suami udah rapi. Subhanallah, bang, mau kemana? Sholat subuh. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Tuh pas tuh isinya tuh. Laki bikin bini tasbih. Subhanallah. Ini kan enggak. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. Lagi main HP setengah 4. Cari aman. Jangan. Astagfirullah. Emang saya sengaja dia jarang istighfar. Ngeles ya. Jangan. Anak bangun gak dibangunin lagi, udah melek. Mama, odol aku habis mah. Oh masya Allah. Kamu boros odol nak. Kata Buya harus sikat gigi mah minimal 10 kali. Karena setan gak suka sama mulut yang bersih. Aku gak pengen dekat setan mah. Aku pengen dekat sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Ada tasbih, ada penyebab, ada kemuliaan. Sehingga nanti dirangkai dengan kata ketika mereka sudah pergi, kita mengatakan la ilaha illallah, betul-betul la ma'budu bihaqqin illallah. Pun nanti mereka sholat di masjid, ibu sholat di rumah, takbirnya berbobot, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau maha agung ya Allah. Aku yang kerdil di hadapanmu ya Allah. Tahmid dibaca, hati bergetar sesuai dengan ayat. Idza quriyal Qur'an fastami'u lahunya, betul-betul dia coba dengarkan ucapan dia sendiri. Wajilat qulubuhumnya pun nampak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidup yang singkat ini indah sekali. Kau buka mata ini melihat keindahan, memiliki pasangan hidup yang gemar beribadah kepadamu ya Allah. Punya anak-anak seperti doa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku yakin hanya Engkau ya Allah, tak perlu yang lain. Nah kalau bisa seperti ini lebih kepada kias bahasan tadi bahwa Ibrahim kabarkan wa akhbirhum annal jannata girosaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau sudah seperti ini, sifat sorga itu akan dimiliki walaupun tidak sama dengan sorga. Sorga abadi, sorga kekal, khalidina fiha abadan. Rumah tangga ini mungkin akan teruji. Suami yang tampan tergoda oleh perempuan yang tidak baik. Istri yang cantik tergoda dicemooh. Mungkin dia manusia. Ibu jangan berubah. Jangan jadi hobi ngecek handphone laki, Bu. Ibu temukan 10 dosa di handphone suami, ibu nggak tanggung dosa. Bapak yang harus cek handphone ibu. Karena ada satu saja kesalahan dia, yang tanggung antum. Suami. Heran malah dicek. Gak usah angkat tangan. Banyakan soalnya. Ini siapa nih? Ini Kang Laundry. Ya Allah, no. Emang namanya sama teman sekolah, Laundry nih. Ini bawahnya siapa nih? Ini Kang Layangan. Anak beli duitnya kurang, beli benang kemarin. Heran di absen, masya Allah. Anak kucing, masya Allah, subhanallah ya. Jangan, bukan begitu rumah tangga, bukan jadi pengadilan. Makanya kata Nabi kalau baca bahasa kritik, asli nafsak yasluh lakan nas. Ini umum nih. Ya Pak Presiden juga boleh denger nih Pak. Pak Menteri, Gubernur, Wali Kota, Camat boleh nih. Jadi jangan ribet ngatur masa, atur diri sendiri dulu. Kenapa nih kok bangsa kami ini nggak pernah selesai masalah? Tumpang tindih saja. Yuk ngaji Pak ke Al-Azhar Pak. Kami pilih Bapak kalau ngaji di sini Pak. Benar, kami pilih Pak. Karena kami yakin kita satu akidah kalau begitu Pak. Nanti Bapak tahu tuh, kata Nabi bahwa bencana alam yang tak kunjung selesai, perekonomian yang carut marut, keamanan yang sangat dipertanyakan. Penyebabnya jelas Pak, 4. Riba dianggap biasa tuh.
Ente mau ngilangin utang negara, gelendotan sama pundak aseng, nggak akan pernah beres. Riba dibayar riba, kacau Pak. Yang kedua, yuk jadi pemimpin yang layak diikuti, jangan seperti sapi yang dipegang buntutnya. Yang ketiga, tegas nih Pak, tolong jangan sampai di sini bikin masyarakat cuma orientasinya ekonomi. Karena Allah yang kasih ekonomi tersebut, rezeki. Jangan kata kita yang di atas aspal, naik motor, mobil, jalan kaki, lompat, lari dan lain-lain. Demi Allah, cacing di bawah tanah dapat rezeki. Bahkan ikan di dasar laut pun dapat rezeki. Bahkan semut di lubang-lubangnya pun dapat rezeki. Kenapa? Ketika tauhid ditegakkan Pak. Jangan janji ekonomi kalau tauhid masih berantakan. Ini bumi ada yang punya. Kalau Allah bilang berubah tuh kacang hijau jadi toge, berubah. Emang ya? Kita harus jujur kalau ngomong. Ini kalau Allah bilang keluarkan minyak bumi dari Indonesia, dikeluarin. Dari atas bumi minyak mungkin, jadi juga minyak tuh sawit tuh. Ini negeri-negeri subur Pak, asal kita nggak menzolimi Allah. Dan bikin masyarakat kita ini untuk orientasi hidupnya tuh dakwah dan jihad. Bukan untuk umum. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Belajar disiplin. Kalau buang sampah sembarangan, ini gelas mineral, ini botol mineral, resikonya orang bisa jatuh kepleset. Buang sampah di sungai, sungai makin dangkal. Air lewat dari dulu udah di situ emang. Airnya nggak ketampung jadi banjir. Ajarkan disiplin. Maka insya Allah Allah robah. Tapi kalau keempat hal ini nggak dikritisi, yang terjadi apa? Ya kehancuran yang kita lihat. Bawa ahli gempa dari Jepang, nggak bakal berhenti itu gempa di Lombok, nggak bakal. Karena yang datangin gempa siapa? Allah. Ini ilmu kunnya Allah yang turun kun fayakun. Yang bisa ngilangin juga ilmu kun fayakun hilang. Ini yang mesti kita pahami dengan benar. Aneh. Kita ini sudah krisis ulama, krisis pemimpin yang kenal Allah. Coba dah kalau boleh jujur dah, jadikan syarat seorang pemimpin di Indonesia itu hafal nama-nama Allah dah. Udah rakyat nggak minta yang macam-macam dah. Seorang pemimpin, mau presiden, mau wakilnya, mau gubernur, mau wali kota, mau camat, mau bupati, mau RT RW lurah, tolong salah satu syarat paten menjadi pemimpin kan udah jelas wajib Islam. Tolong hafal 99 nama Allah, supaya dia tahu nanti bergulirnya waktu lama-lama syaratnya hafal 10 juz, 15, 20 sampai 30 juz, baru kita punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Rakyat tentrem. Pemimpin mau ceramah nggak butuh biaya, jadi khotib Jumat. Orang dikumpulkan semua di lapangan yang luas sekali, mimpin sholat id, sampaikan dakwah dengan tegas. Kalau perlu dia jadi Amirul Hajj setiap tahun. Waduh, baru top. Kapan tuh Ustaz? Wallahu a'lam. Ikan harapan boleh ya, nah, harapan yang baik-baik kita. Udah daripada kita mencemooh, mencaci maki pemimpin, melempar-lempar anekdot, gibah. Gibah itu lebih berat daripada zina sama orang tua sendiri. Oh, jangan main-main. Oke lah, itu kalau umum negara. Rumah tangga juga sama. Ada sekian banyak nasihat yang ulama nasihatkan kepada kita supaya kita paham. Ternyata orang yang berumah tangga ini, kata ulama, memiliki metode syariat dalam memelihara keutuhan rumah tangga. Harus paham metode. Dari awal kita tahu bahwa orang yang sendiri itu tidak sekuat orang yang berdua. Makanya lelaki itu adalah pemimpin, tapi tidak sempurna. Makanya aib kesalahan yang dia lakukan butuh orang yang menutupi dengan ikhlas. Quran yang bilang, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu laki-laki harus tahu nih, hunna
itu mereka perempuan-perempuan itu pakaian-pakaian buat suami-suaminya. Kalau mereka para wanita siap jadi istri dan jadi pakaian buat para suami, antum libasun lahun, kamu yang jadi pakaian buat mereka. Hidup ini bukan saling menyalahkan, tapi saling menutupi dan melengkapi. Bapak kesel sama ibu, tentu ada sebabnya. Nah, kalau sudah bicara sebab, kita bicara islah. Bicara islah, kita bicara dakwah. Kita bicara dakwah, kita bicara syariat. Rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, atau jangan bosan doakan. Selama masih terikat, enggak terikat aja boleh kita doain. Apalagi udah terikat. Pak, ijab kabul kita tuh enggak main-main loh. Ketika kita berkata saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Dari pundak mertua kita angkat tuh tanggung jawab ke pundak kita. Maaf Pak mertua, anakmu seperti anakku, anakmu sekarang istriku. Kalau dulu dia mengabdi utama kepada kamu, sekarang aku Tuhannya di bumi. Artinya apa yang kuperintahkan, apa yang kularang, selama tidak melanggar syariat, demi Allah. Rasul pernah mengatakan, kalau boleh manusia sujud dengan manusia, kan kuperintahkan istri sujud pada suaminya. Cuma nggak boleh. Tapi ada Ustaz yang bilang katanya Nabi sujud sama gurunya. Bilang apa? Oh bahaya sekali. Iya, kalau boleh. Cuma kan nggak boleh. Tapi kalau lagi berantem kadang-kadang dia sujud, maafkan aku, nggak usah gitu-gitu amat. Biasa, ya udah bangun. Anda tahu ente manusia pasti bikin salah. Lu kalau nggak pernah salah, gue yang heran. Nih malaikat tapi orang nih Allah gitu. Kita juga sama begitu ya, menyiapkan maklum yang banyak. Ya namanya suami, ya namanya guru, ya namanya pemimpin, yang namanya Tuhan untuknya, tentu stok maklum harus lebih banyak dong. Udah bangun sayang, bangun. Saya sudah terlanjur janji sama Allah, kalau kamu berbuat 10 kesalahan, saya siapkan 11 maaf untukmu. Sudah istighfar. Kelepok-kelepok langsung. Bang nggak bisa jalan bang. Uratnya pada putus. Ya Allah, mudah-mudahan pada gitu ya, insya Allah ya. Kamu udah kenceng. Jadi emang betul-betul dari hati yang paling dalam, karena ini urusannya panjang ini. Kalau dia berbuat salah, yang tanggung dosa kita ya Allah. Mendingan terang-terangan dah. Jadi minta maaf, pun kita minta maaf sama Allah nantinya. Nggak main-main. Begitu pula sebaliknya. Kalau sampai suami bikin salah Bu, tentu ada sebabnya. Ibu pengen menghilangkan asap, nggak matiin api ya nggak mungkin. Kemarin ada yang nanya tuh di Sukopindo tuh, sore, Ustaz, gimana cara ngajak suami ngaji dan menjadi suami yang benar? Saya bilang kan suami situ, nanya sama saya. Jadi nggak enak jawabnya ini. Susah banget disuruh ngajinya Ustaz, lagi milih dia. Saya bilang, banyak orang soleh milih ono ya. Ya udah, dia begitu ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan ternyata sebabnya nggak berasa. Kadang Bu, kadang nih tuntutan kita kepada dia di luar batas kemampuan dia. Ini yang salah nih. Pak, iya, kita tinggal di kompleks ini, perasaan yang lain anak buah Bapak. Iya, Bapak kan manajer, cuma jabatan. Itu pegawai biasa, bininya Masya Allah, gelangnya pakai pelak-pelak bemo, tebel banget. Saya boro-boro pakai. Yang nggak bisa cukup mah, gaji sebulan nggak cukup beli gituan, itu dia bisa geser ke Pak apaan digeser gitu. Bapak mah nggak mau berdosa. Di situ damai, selesai. Di kamar disenggol ogah.
pelak bemo mana pelak bemo kata gitu. Ya laki bening juga nggak dibagi, betul ya? Ya besok dah pelak beca dah kata gitu. Gaji nggak seberapa, beli emas kan resikonya fatal. Di luar batas kemampuan, akhirnya kan kerja lembur bagai kuda, betul ya? Udah sampai malam dah tuh kerja. Ya lupa sholat, lupa nemuin orang tua, Bu. Suami, maaf deh, suami. Itu kunci suksesnya, Bu, ridho orang tuanya. Ibu nggak usah ngiri kalau suami dekat sama mamahnya. Nanti anak ibu bakal dekat sama ibu, indah sekali. Ya, orang tua tuh kalau udah ridho, nggak ada yang susah dalam hidup. Bukan syarat jadi orang kaya, ridho orang tua, bukan. Hidup ini gampang kalau dapat ridho orang tua. Tuntutan di luar batas kemampuan membuat dia minimalis dalam waktu. Akhirnya saking sibuk, orang tuanya panjang mata nunggu dia. Hatinya nerektek tuh, ya Allah, mana pemandangan indahku, mana orang yang selalu berjumpa pagi bertemu denganku. Sudah lupa mentang-mentang punya rumah, sudah lupa mentang-mentang punya anak yang lucu. Terkecoh pandangannya karena melihat rambut indah istri dari pulang salon. Dia lupa dia belai rambut tipis milik mamahnya. Mah, sudah tipis sekali mah, sudah lupa. Nah kalau sudah seperti ini, bahtera ini oleng. Bahtera oleng. Jangan kata yang besar, yang kecil pun sulit untuk diraih. Meminta tolong sama Allah, ridho Allah tidak ada. Yang bisa tolong siapa? Setan. Dengan istilah istidraj. Makin dia jauh dari syariat, makin jauh dari ibadah, makin jauh dari ridho orang tua, lihat, makin gemerlap hidupnya. Akhirnya suami yang kalem, dekat sama agama, udah mulai berubah. Tadinya belah pinggir kayak artis belum ngetop, sekarang mohak. Kalau jalan goyang-goyang atasnya, sampai kayak jamur kuda, betul? Pak, kan nggak boleh sampai habis samping kiri kanan atas doang. Ya kalau nggak gini nggak gaul mah. Gara-gara pengen gaul, syariat dilanggar. Kamu nggak sholat di masjid, kok tahu mah? Jangan-jangan mata-matain saya ya. Mulai kasar, enggak. Kan marbotnya tetangga. Tadi pulang nanya, bapak mana bu? Udah 2 minggu nggak ke masjid. Begitu katanya. Emang tetangga sini mah pada bawel aja mulutnya. Mulai. Tapi kan bapak kan nggak ke masjid. Ya kan ajan nggak kedengeran sekarang bu. 2018 nih kan gitu. Nggak salahin menteri no kalau begitu bu. Jangan salahin saya. Saya udah nungguin nggak kedengeran. Orang tua kagak boleh kan begitu katanya. Oh begitu. Udah bu jangan bawel bu. Kalau Allah benci sama saya bu, ibu tuh gelayang nggak kayak pelak bemo. Gitu dia bilang. Mulai melenceng, nahkoda mulai gelap jalan, terkecoh. Dia lihat itu seperti pulau di kejauhan, dia minggir kanan, padahal cuma buih di lautan, terkecoh. Terkecoh sudah. Kesibukan, rutinitas, masalah membuat dia lupa bahwa hidup ini bukan untuk itu. Sampai akhirnya An-Nisa 15 tadi. Akhirnya ketika petunjuk sudah jelas, Anda dibawa aturan main yang bukan Anda buat, lihat, nuwallihi matawalla, kupalingkan sejauh mungkin. Makin jauh deh. Anak udah nggak pernah ngeliat muka ayahnya. Anak udah nggak pernah lagi baca Quran diingetin sama ayahnya.
Anak laki kangen, tangannya dituntun sama ayahnya untuk ke masjid pada waktu subuh. Sudah mulai gersang rumah tangga. Rumah tangga yang seperti ini akan oleng terhempas badai. Jangankan badai yang berat, yang kecil pun jadi masalah. Iman istri mulai turun, mulai belajar komplain. Kayak rakyat, keseringan ada masalah, lama-lama pegel. Saya ditanya kemarin, Ustaz, bagaimana tentang anak-anak mahasiswa ini yang turun ke jalan? Ya jujur, saya orang yang gak setuju dengan demonstrasi. Saya katakan dengan tegas di YouTube, karena itu bukan istilah Islam. Tapi kalau turun ke jalan, ulama nasihatin pemimpin, silakan. Ulama yang nasihatin, bukan sembarangan rakyat. Berarti anak-anak mahasiswa, saya juga gak bisa menyalahkan mereka, karena mereka lelah, emosi. Tinggal bilang haram susah amat, tinggal bilang halal susah amat, kok remeng. Ini mereka capek. Iman ini bisa naik turun. Kalau iman turun ya begitu masalahnya. Udah bagus kita orang Indonesia punya akhlak yang baik. 7.000 orang turun ke jalan, nggak terjadi keributan. Tuh orang Indonesia, artinya baik. Coba kalau ini di Mesir, ini di Suriah, nggak tahu. Kemarin saya satu hotel sama orang-orang Turki, 3 hari bersama mereka, lift jebol. Cuma gara-gara ngantri, ya. Tanya sama yang haji bersama saya kemarin, lift tuh jebol. Saya langsung ngomong, astagfirullahaladzim. Ini kalau rakyatnya begini, gimana pemimpin ini? Tapi katanya gini. Waduh, saya nggak habis pikir dah. Saya pegang rumus, kata Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Tapi rakyat Indonesia baik, kenapa pemimpinnya pada nggak baik, Ustaz? Ada kecurangan di tengah-tengah, itu permasalahannya. Kita nggak menjadi rakyat yang kritis, kita percaya dengan quick count. Kita serahkan agama dengan sosmed, Google dan lain-lain. Tapi kalau kita survei ke masyarakat langsung, demi Allah, anak muda Indonesia 65% sudah sunnah, dan Allah akan datangkan pemimpin yang mulia setelah ini, insya Allah. Saya sengaja bawa teman-teman bikers. Besok kita mau reading nih, Jakarta sampai Surabaya, Bali, bersama sahabat-sahabat Muslim Biker Indonesia. Kita pengen ketemu sama semua anak muda di Pulau Jawa, Bali nanti. Kita pengen dialog, satukan pemahaman. Yuk anak muda bangkit. Besarnya sebuah negeri karena baiknya anak-anak mudanya. Yuk belajar sejarah. Kita pernah punya orang-orang hebat. Mana cikal bakal orang-orang hebat tersebut? Sampai kapan negeri ini kita menjadi budak di negeri sendiri? Sudah saatnya orang Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Paru-paru dunia, jantung dunia ini Indonesia. Saya sampaikan tadi kemarin, kalau sombong itu boleh, kita rakyat yang layak sombong. Kita nggak perlu negeri lain. Minyak kita punya, sembako kita punya, hasil alam kita punya, wallah kita punya semua. Cuma kita jadi budak di negeri sendiri. Ini yang harus dihapus nih. Dalam rumah tangga juga sama. Harusnya kita raja di rumah kita, suami raja, istri ia menjadi ratunya, anak-anak ya anak raja. Dan sifat raja yang baik itu mengayomi warganya, mewarnai warganya. Si raja sejak awal dia mau beli rumah, dia perhitungkan dulu, karena dia bawa syariat. Laki-laki yang berilmu kan, kalau dia mau berumah tangga, bukan lihat tampang perempuan baru mau nikah, bukan. Punya misi dulu. Makanya yang jadi apa namanya itu, agen-agen biro jodoh, tolong jangan sibuk ngoleksi foto. Ini foto dulu disortir sama dia. Jangan, ini perempuan, ini laki, tampang nomor sekian dah. Yang penting tujuan nikahnya dulu. Baru nanti kalau udah mantep nih, kayaknya visinya sama sama saya nih. Mudah-mudahan jadi baik ya nih. Ini kalau orang-orang Eropa ngeliatnya begitu, visi misi dulu. Karena yang dia harapkan rumah tangga ini bisa menjadi motor yang bisa melewati ujian dunia. Kalau tampang yang kita lihat, aduh nggak ada selesainya. Akhirnya rumah tangga belum selesai, udah selesai itu semuanya. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Visi dan misi diperjelas. Makanya
laki-laki yang berilmu, dia mau nikah karena dia tahu dia sudah butuh wanita. Tapi kata Rasul, yuridul afaf, yang penting kita nggak berzina. Emang abis nikah nggak ada yang berzina? Jangan begitu pemahamannya. Efek dari nikah kita nggak berzina, betul. Cuma kalau nikah nggak punya niat, ya muskilah. Gimana caranya bu supaya suami nggak berzina? Ibu lebih paham lah. Bagaimana pak caranya supaya istri nggak kufur nikmat? Karena konsekuensi kufur nikmat ini berat. Adzaqahallah libasal ju wal khauf. Allah akan pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Istri yang betul-betul tidak beriman dan kufur nikmat, Allah kasih kurang aja. Dulu masih numpang sama mertua, ribut, pengen punya rumah. Sekarang udah punya rumah, ngeluh, ngomongnya sama Kang Sayur lagi. Orang baru bu ya? Iya, bagus amat rumah, ngontrak. Ya bagus juga ngontrak. Suami saya mah belum mampu. Suami denger gitu kan gengsinya timbul. Waduh, gak bisa begini. Beli rumah dah biar kata kecil. Udah dah, jangan ngeluh lagi dah. Biar kecil rumah kita dah pokoknya. Alhamdulillah. Temennya lewat, pindah lagi. Ya Allah, rumahnya kok nggak kayak kemarin? Iya, masih kecil. Suami belum mampu. Ntar pengen gedean kalau punya anak kali. Anak setahun satu, subur ya setahun satu. Mulai ngeluh lagi, Pak, kita kalah sama burung dara. Burung dara satu atap, kamarnya 16. Kata burung dara, kamu jadi gua dibawa-bawa. Rumahnya mendekat Kang burung dara, susah. Terus sampai dapat rumah gede, masih ngeluh. Padahal AC dimatiin kok dingin pak ya. Kenapa? Rumah kosong banget, nggak ada barang gitu katanya. Mulai ngeluh udah tuh, minta lemari kecil, lama-lama minta yang gede. Bangku di mana aja banyak banget, keluarga kagak banyak, jin yang dudukin urusannya. Sampai lakinya yang ngeluh, perasaan gede nih rumah, kenapa sampai miring jalan? Banyakan kendi. Adzaqahallah libasal ju wal khauf. Karena kufur nikmat, kalau sudah kufur nikmat, Allah kasih sempit. Libasal ju wal khauf, pakaian kelaparan, pakaian takut, takut miskin, takut susah. Itu. Ini kesalahan. Ini cikal bakal kita yang buat. Jangan salahkan Allah. Emang kerusakan di muka bumi ini ulah tangan kita sendiri. Ulah tangan kita sendiri. Makanya ulah gitu. Jangan gitu makanya. Ini harus paham nih. Oh iya, Masya Allah. Kita tanya jawab aja Pak. Iya, banyak tanya jawab nih ya. Jadi begitu sepintas. Ini rumah tangga seperti bahtera yang bisa oleng. Kalau nahkodanya nggak paham tujuan. Yuk bapak-bapak, orang-orang laki, semangat yuk kita belajar yuk. Kita kumpul di tempat-tempat kajian nih. Ini kayaknya sejam dikit nih kurang nih kita. Habis ini kita ke Nurul Iman nih, ya di pos pengumben. Kita bikin sempit tuh masjid nantinya. Kita belajar lagi, kita bicara ad-dawa nanti insya Allah. Buat anak-anak remaja nanti pada asar ya. Insya Allah kajian di Tech Mansion sudah close ya. Ya datang aja depan duduk dah ya. Mudah-mudahan manfaat nih.